Saya undang saudara untuk bagi bunyi. Yuk, yuk semangat yuk. Oh, Engkau hidupku adalah penyembahan yang genap hidup persembahkan. Oh,
Saudara, lagu ini bercerita bahwa hidup kita adalah penyembah. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Dan satu hal yang kita miliki, kita ini berharga di mata Tuhan. Amin. Amin. Yang setuju dengan saya, yang hidupnya sudah ditebus Tuhan, yang hidupnya berharga, pujikan pujian ini dengan lembut. Ekspresikan hatimu, pujikan dengan hatimu. Yes. Kau ciptakan kemuliaan-Mu. Lebih sungguh katakan, oh, katakan, ku tak hidupku sungguh katakan, ku tahu, oh, ku tahu hidupku letakkan semua apapun yang menjadi pergumulan saudara. Letakkan identitas kita. Kita hanya adalah penyembah. Tuhan mencari penyembah-penyembah
pagi hari ini. Beri hati, beri pikiran, beri hidup. Kita sama-sama cari. Kami sembah. Nikmati saudara, nikmati, nikmati. Buka hatimu, buka hatimu, izinkan dia masuk. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Oh, rata bapa bapa sikilala rata bapa. Sikilala bapa bapa. Oh, jadi sikilala. Amin. Kita nikmatin hadirat Tuhan. Oh, pergi menjauhi yang suci. Kau sabar dan kau dekat, bahkan seluruh bisa membalas kesetiaan. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentang ada selami bagimu. Sungguh lebih sungguh katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam. Sungguh indah, sungguh
di hadirat Tuhan, saudaraku. Cari Tuhan, cari kebenaran. Jangan pernah keraskan hati. Terpujilah Terpujilah, jilah Tuhan Yesus. Dari dalam hatiku dan terima kasih. Sekali lagi bersungguh terpujilah. Lebih sungguh katakan terpujilah. Kemuliaan kepada Tuhan. Kami siap Tuhan untuk kami boleh memuji nama Tuhan. Kami siap Tuhan untuk kami boleh mengekspresikan cinta kami, kasih kami kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ayo tetap bangkit berdiri. Pak Beni, sini om, sini. Nah, sini. Loh, enggak jalan. Mas Kop, sini. Ya ini, mungkin saudara sudah kenal Pak Beni. Sudah. Tapi satu hal yang mungkin saudara belum mengerti, ya. Mic-nya diturunkan dulu Pak. Nah, Pak Beni tadi sudah mendeklarasikan. Namanya siapa Pak? Umar Wagil. Oh ya, beliaunya kepingin dipanggil Umar. Nah, betul? Umar Wagil. Apa Pak singkatannya Pak? Untung masih ada rambut walau hanya di pinggir. Pak Beni ini ya Bapak Ibu adalah contoh pribadi yang luar biasa. Saya sangat terberkati oleh beliau karena saya melihat satu hal di dalam beliaunya. Bukan Pak. Gak rewel. Amin. Jadi ya pagi ini ya ada kata-kata los dan Pak Beni akan memujikan apa Pak? Gak rewel. Aku wes gak rewel. Aku wis gak rewel Gusti. Aku wis gak rewel
wis gak rewel Gusti. Aku wis gak rewel Gusti. Aku wis gak rewel Gusti. Aku wis gak rewel. Amin. Sebentar. Kemarin Pak Agus sudah mendeklarkan, benar Bagus ya, bahwa kita nggak jaim. Amin. Ini bapak-bapak mulai nggak jaim. Saya lihat golongan ibu-ibu ini masih jaim. Ayo, turun semua. Ayo, oke? Aku wis gak rewel Gusti. Ayo yang muda-muda, ayo yang muda-muda. Ayo. Aku wis gak rewel. Aku wis gak rewel. Gusti. Aku wis gak ibu-ibu, ayo dong, gerak. Bu Toto, Bu Ingar, ayo. Los, aku gak rewel. Karena 2 kali. Aku wis gak Aku wis gak rewel. Aku wis gak gak rewel.
lagi kata yang lebih sungguh, aku gak rewel. Semuanya ya. Hae hae. Aku wes gak rewel. Hae hae. Hae hae. Hae. Aku wes gak rewel. Tak syukuri sing dadi berkati, tak syukuri sing dadi berkati. Sekali lagi tak syukuri sing dadi berkati, tak syukuri sing dadi berkati. Amin. Siapa yang diberkati Tuhan? Mau lagi? Mau goyang lagi? Ayo Pak. Hey. Tangannya di atas. Lagi shalala. Ya, kita ini diberkati Tuhan, amin. Amin. Semua yang di sini diberkati Tuhan enggak? Haleluya. Diberkati. Nah, di tengah-tengah saudara ada sepasang Bapak Ibu yang luar biasa ini. Beliau adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Nah, untuk mewujudkan ekspresi berkatnya ya ini Pak Ingar dan Bu Ingar akan joget berdua, oke? Ayo sini Bu, ayo. Sajak
sebentar Pak. Pak. Yuk. Ojo nemen-nemen Pak. Semua iri loh Pak. Semua iri. Oke. Ini bukti ya. Ya. Kalau di dalam Tuhan matematikanya itu 1 tambah 1 jadi 1. Ya kan? Bukti kalau beliaunya ini ada lem ya yang nggak akan pernah dipisahkan. Amin. 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 Siji loro telu. Coba Belum. Babat lima Apa iya? Apa iya? Sekali lagi, apa iya? Puji nama Tuhan. Silakan kembali ke posisinya. Aku menggos-menggos. Bukti kalau nggak pernah gerak ya kayak gini. Ya silakan Bapak Ibu untuk duduk. Yuk. Sebelum kita masuk firman, kita pujikan pujian ini yuk. Yang gadol Gusti mana orangnya? Yang di sini yang gadol Gusti mana orangnya? Yuk kita berikan hati kita. Ya kita pastikan kita tetap gadol Gusti. Kita tetap percaya bahwa kasih setia Tuhan itu selalu ada bagi tiap-tiap pribadi yang
kita angkat pujian, musim akan selalu berganti. Akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Sampai selamanya tetap percaya. Pada pagi ini Bapa, sebelum kami mengakhiri sesi ibadah kami Tuhan, kami berdoa Tuhan firman-Mu menjawab setiap kebutuhan kami. Firman-Mu memberi kekuatan kepada kami, firman-Mu menyembuhkan kami, firman-Mu menolong kami Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami serahkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap terima firman dan lakukan, sama-sama katakan amin. Shalom. Berapa bulan lalu, mungkin sekitar 1 bulan lalu, saya nganter istri saya kontrol di rumah sakit RSAL. Kemudian ketika saya ada acara, saya bilang saya tunggu di luar aja, saya tidak usah masuk, karena kita langsung mau ada persekutuan. Ketika saya nunggu, kemudian ada telepon masuk. Pak Timotius, iya. Ini komandan saya meninggal, Pak. Tolong Bapak layani. Di mana, Pak? Di Perak, Pak. Kebetulan dia seorang angkatan laut, seorang perwira menengah, kolonel angkatan laut.
Alamatnya di mana? Di sini. Kemudian saya datang ke tempat itu karena seorang perwira menengah tentunya banyak acara militer di situ. 2 pengawal berjaga di kanan kiri peti jenazah itu. Kemudian ketika saya datang, yang ordinir ibadah memberitahu pengawal itu, silakan geser karena kita mau kebaktian. Namanya mungkin ada saudara yang kenal, kolonel ini namanya Martin Gom-Gom Sitorus. Usianya masih 51 tahun, tapi dia dipanggil Tuhan. Gelarnya saya lihat banyak sekali. Sarjana hukum, M.Hum, sarjana magister teknik, dan banyak. Ketika saya datang ke situ, istrinya duduk, istrinya menangis. Anaknya tidak bisa terima keadaan itu. Anaknya masuk kamar, dia tutup kamar, dan anaknya tidak mau ikut ibadah. Ibu Sitorus ini terdiam. Dia seperti tidak percaya. Usia 51, sudah kolonel, kalau sebentar lagi sudah menjadi jenderal. Tapi yang namanya pepatah bilang, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, itu bisa datang kepada kita setiap saat. Puji Tuhan, saya senang kita tadi memuji Tuhan, bergembira. Tapi saya berharap gembiranya bukan hanya di tempat retreat. Di rumah tangga kita juga ada kegembiraan seperti ini. Di rumah tangga kita ada sukacita seperti ini. Ini seperti apa? Stimulir di sini. Tapi bukan hanya jadi stimulir, tapi ini menjadi kegiatan kita sehari-hari. Waktu saya datang ke situ, saudaraku tadi, Ibu Sitorus ini terdiam. Dia duduk, saya tidak ngerti, saya pikir dia orang Sumatera, tapi rupanya orang Jawa. Dia tidak bisa ngomong apa-apa. Saya cuma bilang sama dia, Ibu, ketika Ibu sudah melakukan mengalami seperti ini, jalani. Percaya, bergantung, bersandar dengan Tuhan. Dia mengangguk, terima kasih Pak Beni. Dia mengangguk, dia tidak bisa nangis. Saya tahu kalau seorang kehilangan pasangan tidak bisa menangis, itu tanda hati yang paling hancur. Kalau masih bisa menangis, itu masih bisa mengekspresikan sakit hatinya. Tapi kalau sudah tidak bisa lagi keluar air mata, itu hati yang berat. Nah saudaraku, sekarang kita masuki tahun 2026. 2026 ini para ahli ngomong, oke, nah ini puji Tuhan. Para ahli ngomong ini bukan tahun yang baik. Ini bukan tahun yang memberikan kita optimisme. Tapi ini tahun-tahun yang penuh dengan kesulitan. Berapa waktu lalu kita mendengar di Amerika Latin, Presiden Venezuela, namanya kok Maduro ya, kayak orang Indonesia. Namanya Maduro, itu ditangkap sama pasukan Amerika. Menurut kesaksian yang ada, ini tentaranya itu bukan hanya tentara yang manusia konvensional, tapi menggunakan satu sistem semacam robot, terlatih. Jadi sekali nembak, ratusan peluru datang. Itu prajurit yang awal presiden itu ratusan ketangkap. Sekarang kita mendengar Iran, negara yang cukup terkenal, di Alkitab dikatakan itu negeri Persia. Kemarin terjadi demo, terima kasih Bu, maaf Bu. Terjadi demo selama beratus-ratus demonstran, beribu-ribu demonstran yang ada, mereka melakukan demo. Dan Presiden Amerika Donald Trump ngomong, kalau Iran menggunakan kekerasan, kami akan turun tangan. Artinya apa, Saudara? Ini kondisi yang betul-betul mengajak kepada kita untuk melihat ini akhir zaman, kita mesti belajar waspada. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, kita bersyukur, bersukacita. Tapi biarlah sukacita kita itu kekal, sukacita kita itu abadi. Alkitab berkata, sukacita yang kuberikan kepadamu
tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Sukacita yang tetap dan sukacita itu tidak berubah. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik, yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Alkitab berkata temanya, engkau melakukan apa yang benar, apa yang baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan. Kalau kita melihat tema ini dengan kondisi kita saat ini, rasanya kontradiksi, rasanya berbeda. Kondisi saat ini begitu buruk, kondisi saat ini begitu sulit, kondisi saat ini begitu banyak tantangan, tapi firman Tuhan dikatakan supaya baik keadaanmu. Mari pada pagi hari ini atau pada saat ini kita melihat firman Tuhan. Saya mendapat subtemanya menghidupkan kebenaran untuk mengalami kebaikan. Menghidupkan kebenaran, mengalami kebaikan, tanda tanya. Saya berpikir ketika itu kalau bagi saya mungkin kurang tepat kasih tanda tanya. Langsung aja kata itu dikata titik. Artinya apa? Ketika kita mengetahui kebenaran, ketika kita menghidupkan kebenaran, kita akan alami yang namanya kebaikan demi kebaikan. Kita buka, tadi sudah berapa banyak disinggung sama berapa hamba Tuhan, di Injil Yohanes pasal 17 ayat 17. Alkitab berkata kepada kita, di Injil Yohanes pasal 17 ayat 17, Injil Yohanes pasal 17 ayat 17, Alkitab berkata demikian. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Alkitab berkata, kuduskan mereka dalam kebenaran. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Jadi firman Tuhan dan kebenaran itu satu hal yang sama. Kalau kita hidup dalam kebenaran, artinya kita hidup melakukan firman. Kalau kita hidup melakukan firman, artinya kita hidup di dalam kebenaran. Nah, pada pagi hari ini saya akan mencoba melihat, saya akan mencoba mengajak kita melihat berapa kebenaran bagaimana kita menghidupkan atau mengaktifkan firman Tuhan itu. Kita mengaktifkan firman Tuhan itu, kita membuat firman Tuhan itu hidup dalam hidup kita, dan firman itu hidup dalam hidup kita, dan kita hidup di dalam firman. Mungkin di sini ada dari Gereja Bethel Tabernakel. Ada? Oh, Bapak ya. Om Sin, pendirinya GPT, itu dulu kasih nasihat bagus. Dia bilang gini, sama orang yang baru merintis. Kamu kalau merintis pekerjaan Tuhan, beli tanah untuk kuburanmu di situ. Artinya apa? Belajar setia di mana engkau dipanggil Tuhan. Belajar setia di mana kita ditetapkan Tuhan. Belajar setia untuk kita melakukan apa yang menjadi tugas-tugas yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saudara, kita mau belajar bagaimana menghidupkan kebenaran atau menghidupkan firman. Yang pertama kita buka di kitab Ibrani pasal yang pertama. Di kitab Ibrani pasal yang pertama ayat yang ketiga. Oke. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Alkitab berkata, ia adalah cahaya kemuliaan Allah, ia adalah gambar wujud Allah, ia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Artinya hidupmu dan hidupku ditopang oleh firman Tuhan. Waktu kita dalam kesulitan, percaya firman itu nopang kita, percaya firman itu menguatkan kita, percaya firman itu neguhkan hidup kita. Jadi ketika persoalan datang, percaya dan pegang firman, karena firman itu menjadi kekuatan dalam hidup kita.
Tadi malam saya bicara dengan Pak Pendeta Edi. Ngobrol-ngobrol, saya minta maaf sama Pak Beni, kami tidak ikut game. Karena badan saya betul-betul letih. Pak Edi saksikan pengalaman hidupnya. Pak Edi saksikan kesulitan anaknya kuliah di UKSB. UKSB itu Universitas Kristen Satya Wacana. Itu elektronya sebetulnya bagus. Nggak tahu anaknya Pak Edi ngambil elektro tanda. Elektronya itu sebetulnya elektro Amerika. Kalau dulu seingat saya, 3 keponakan saya lulusan UKSB. Elektronya itu mereka elektro kecilnya kuat. Dulu statusnya itu tidak mau disamakan dengan negeri. Kalau sekolah swasta, universitas swasta disamakan dengan negeri bagus. Tapi mereka hanya diakui saja. Kenapa? Karena standar elektro mereka itu standar Amerika. Waktu Universitas Kristen Petra pertama buka, itu banyak mengambil dosen-dosen dari Satya Wacana untuk mengajar di situ. Nah, Pak Edi cerita pergumulan di kuliah anaknya, pergumulan jadi hamba Tuhan, pergumulan bagaimana dia cerita. Dia saksikan saya diberkati. Dia cerita saya mempercayai firman Pak. Sekarang saya tidak mau lagi berdoa untuk minta-minta, mohon-mohon. Tapi saya ucapkan firman, saya perkatakan firman, saya amini firman, dan saya yakini firman. Saudara, tadi malam sedikit terjadi, ya bukan apa ya, sedikit terjadi ya lumayan lah ceritanya. Mungkin banyak ibu-ibu di sini yang sudah pada tidur. Berapa ibu-ibu yang masih melek, baik Bu Beni atau Bu siapa saya agak lupa satu-satu, itu tanya sama saya. Ini Pak Pendeta Gideon, sebelahnya Pak Agus. Dia dulu jadi gembala di gereja JKI. Di sini ada nggak orang JKI? Bukan jemaat Kristus, tapi jemaat Kristen Indonesia. Ini Pak Gideon ini ya karena ada sesuatu hal pernah jatuh sehingga kadang-kala motoriknya kurang aktif gitu. Nah, saya tidak ngerti, saya cerita dengan Pak Edi tadi malam, rupanya Pak Gideon entah karena mau cari suasana lain, dia jalan-jalan. Saya tidak sadar, yang ingatkan saya justru Pak Andreas, Pak Tim, Gideon mana? Tidur Pak, saya bilang aku sudah capek. Tidak ada Pak, saya sudah cari-cari, tidak ada Pak. Waduh, masa Pak? Iya Pak, saya sudah cari Pak, tidak ada. Waduh, saya akhirnya melek. Saya nyari-nyari seputar sini, tidak ada. Nah, saya ketemu Pak Agus, Pak Gideon tidak kelihatan. Ini gimana menurut Pak Tim sekarang baiknya? Gimana Pak baiknya? Ya wis Pak, kita ke kantor polisi. Ada ngomong, jangan dulu Pak. Hilang kalau 3 kali 24 jam tidak bisa Pak. Oh ya wis. Akhirnya saya nyari, saya hormat dengan Pak Beni. Pak Beni ini luar biasa. Punya passion untuk orang-orang begitu. Muter-muter Pak Beni, salut. Ya. Pak Bana. Sampai dia balik. Apa-apa? Sirahku kademen katanya. Enggak paham loh Pak, ini kejadian. Akhirnya ibu ini luar biasa Bu Beni. Dikirimnya jaket pakai sial kepala, penutup kepala. Nyari lagi. Aku juga nyari, diajak Bapak penjaganya ini nyari. Tapi saya jalan, saya sudah ngantuk, capek, lelah. Pak, 1 kali muter saya sudah Pak capek. Kemudian saya doa, Tuhan gimana Tuhan? Kamu nyari nggak ketemu? Kamu nggak nyari pun nggak ketemu. Enak mana kalau gitu? Ya saya nggak nyari ya. Akhirnya saya berdoa. Ketika saya berdoa, saya diingatkan Tuhan. Ketika saya tahun baru, saya minta firman Tuhan. Teguhkan, saya dapat ayat di kitab Yesaya 30 ayat 15. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Jadi, suruh tenang, suruh percaya. Terus Tuhan, betul Pak, betul. Terus saya berdoa, Tuhan terus gimana caranya? Tuhan ingatkan saya waktu gelombang kapal itu menerpa, Tuhan Yesus yang dia lakukan apa? Tidur. Nah terus suruh apa Tuhan? Ya tidur ya. Bener, tidur. Kurang lebih sekitar setengah jam, datang orang ke sini. Saya sudah tidur, mungkin sudah dengkur saya. Enggak dengar. Rupanya datang dengan selamat. Dari mana Pak Gideon? Lagi cari doa peperangan Pak, doa keliling. Oh, ya wis luar biasa. Dari dia nggak dikenal, sekarang semua persekutuan ini semua kenal. Pendeta Gideon Parera, sarjana teologi. Semua kenal semua. Kenapa? Karena gara-gara peperangan rohani, doa keliling.
Jadi yang pertama, saudaraku, Tuhan mengajarkan kepada kita, Tuhan itu topang segala yang ada dengan firman Tuhan. Jadi hidupmu dan hidupku juga ditopang oleh firman Tuhan. Sakit kita, kesulitan kita apapun, percayalah firman Tuhan sanggup lakukan mujizat yang luar biasa. Tadi malam siapa kalau nggak salah Pak Agus saksi. Kita berdoa supaya nggak terjadi seperti tahun 98. Saya kalau ingat berapa puluh tahun lalu 98, saya ingat kejadian di Solo itu luar biasa. Orang sering mengekspos Jakarta terjadi kekacauan luar biasa, tapi sebetulnya jauh lebih dahsyat Solo. Itu saksi hidup yang datang itu cerita. Itu rolling door yang dipakai. Orang-orang itu pakai semacam apa? Gancu itu. Gancu 2 gitu, ditarik pakai truk, dimasukkan, wah, kemudian jebol rollingnya sejarah. Ada satu ibu pemilik toko batik di sana, seorang anak Tuhan. Waktu dia lihat kerusuhan sore hari ini, dia bilang sama karyanya, kalian semua pulang. Loh ibu di mana? Sudah, tenang aja. Ibu tidak apa. Ibu di sini? Iya. Akhirnya tokonya ditutup dan benar, para penjara itu mulai datang. Tapi ibu ini mulai berdoa. Mohon maaf dengan segala hormat, di sini interdenominasi. Saya bukan cerita soal doktrin. Tapi ibu ini mulai berdoa, dia mulai berdoa bahasa roh. Dia mulai sembahyang bahasa roh. Kalau saudara suka ya enggak apa-apa terima, kalau enggak ya simpan aja. Sebagai apa ya, taruhlah sebagai wacana aja. Mulai doa. Dan dia cerita, kanan kiri saya hancur. Kanan kiri toko sudah dijarah, orang-orang sudah masuk. Tapi anehnya ketika melewati tokonya, seperti ada mata yang membutakan. Orang-orang itu tidak bisa melihat. Kenapa? Karena ibu ini berpegang firman Allah yang topang hidupnya. Puji Tuhan, luar biasa ini. Anak ini memberikan respon. Mari pada saat ini kita belajar, apapun kesulitan kita, yakini firman itu akan topang hidup kita. Alkitab berkata, ia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi masalah kita, persoalan-persoalan hidup kita, itu semua ditopang oleh firman Allah yang penuh kuasa. Yang kedua, saudaraku, kenapa kita perlu mengaktifkan atau kita perlu menghidupkan kebenaran? Kita perlu menghidupkan kebenaran. Coba kita buka di kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 119. Mazmur 119 ayat yang ke-160. Ini Mazmur ini kitab yang paling banyak. Alkitab berkata demikian. Dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Alkitab berkata, dasar firman Tuhan itu adalah kebenaran dan segala hukum-hukumnya itu adil untuk selama-lamanya. Di kitab Raja-Raja, Alkitab berkata ada seorang nabi yang bernama Elia. Ketika dia menghadapi 450 nabi Baal, dia siram mezbahnya, dia siram mezbah korban bakarannya itu dia siram dengan air. Kemudian dia berkata, Tuhan, atas dasar firman-Mu lah aku melakukan itu. Orang-orang Baal itu mereka berdoa, mereka menoreh-noreh diri, mereka melukai diri, mereka teriak, api tidak turun. Tapi ketika Elia berdoa, dia berkata, Tuhan, atas dasar firman-Mu aku melakukan kebenaran ini. Ketika dia berdoa, apa yang terjadi? Api itu turun. Saya beritahu sama saudara, hadirat Tuhan bukan karena terlalu banyak aksi kita membuat hadirat Tuhan. Bukan karena kita nyembah, kita nangis itu hadirat Tuhan turun. Atau kita tepuk tangan itu hadirat Tuhan turun. Tapi hadirat Tuhan itu ada di dalam hatimu dan hatiku. Kalau kita mengaktifkan itu, kalau kita menyadari ada hadirat Tuhan, hadirat itu akan membawa kemenangan. Hadirat itu akan membawa pertolongan. Hadirat itu akan membawa masalah demi masalah kita akan diselesaikan oleh Tuhan. Saya teringat teman-teman orang GPDI tahu. Ada di Jakarta itu pendeta Ahamandi. Beliau suatu saat pernah bersaksi, sekitar tahun 70-an dia cerita. Saya membangun gereja saya di Ketapang. Waktu itu dikasih jatah sama pemerintah. Kami dikasih tanah cukup besar, tapi dikasih jatah. Pak Pendeta 3 bulan
Bapak harus bangun gereja ini. Kalau Bapak tidak bangun, tanah gereja ini akan kami ambil, difungsikan untuk hal yang lain. Ini Pak Pendeta Mande ini dia ngajak jemaatnya. Saudara, mari kita sembahyang, kita doa, kita puasa, supaya Tuhan kirimkan berkat. Dia cerita, kami berdoa, kami berpuasa, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, jalan 2 bulan, 2 bulan lebih, 2 bulan, 1. Selama itu kurang 1 minggu lagi, 3 bulan penalti jatuh. Tanah itu dikembalikan ke Pemkot Jakarta. Dia cerita, tapi pada waktu kurang 1 minggu, Tuhan kerjakan mujizat yang luar biasa. Dia cerita, ketika mau dipinalti selama 1 minggu, tiba-tiba datang truk bawa semen. Ini gerejanya Pak Pendeta Mande? Iya. Yang mau dibuat gereja Pak? Iya. Ini saya disuruh bos untuk ngirim semen 1 truk dikirim. Dari mana Pak? Oh bos enggak mau disebutkan namanya. Dia cerita, itu semen 1 truk diturunkan. Barang-barang material, pasir, besi diturunkan. Saat itu ada banyak mujizat Tuhan kerjakan. Kenapa bisa seperti itu terjadi? Ketika firman Tuhan kita hormati, firman Tuhan itu akan menolong hidup kita. Sakit kita apapun, Tuhan sanggup sembuhkan kita. Kelemahan kita apapun, Tuhan sanggup tolong kita. Persoalan apapun, Tuhan sanggup tolong kita. Ada nyanyian lama katakan, Yesus lebih besar dari semuanya. Kenapa kita lakukan itu? Karena firman Tuhan itu adalah dasar kita melakukan segala sesuatu. Sekarang saya bacakan ayat yang paling menyenangkan. Yaitu apa? Ayat terakhir. Karena mau selesai. Supaya tidak lama-lama. Oke. Kita buka di kitab Ayub. Di kitab Ayub pasal yang ke-42, ayat yang kedua. Alkitab berkata demikian. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub berkata, dia mengambil konklusi, dia mengambil kesimpulan di kitab Ayub. Dia katakan, aku tahu engkau sanggup lakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Artinya apa? Yang terakhir, kebenaran itu akan selalu digenapi oleh Tuhan. Mari pegang janji Tuhan, pegang kebenaran firman. Kenapa? Karena apa yang Tuhan katakan itu akan selalu ya dan amin. Apa yang Tuhan perkatakan itu pasti dan sungguh-sungguh akan terjadi. Yang penting hati kita jangan goyah untuk meyakini janji-janji Tuhan. Dan lebih daripada itu, belajarlah untuk mentaati perintah-perintah Tuhan. Kemarin Pak Agus memberi saya kehormatan untuk memberikan sedikit pengajaran buat anak-anak yang mau dibaptis. Saya katakan, setelah kalian dibaptis, kalian harus follow up rohanimu. Isi dengan firman, baca firman, baca firman. Baca firman, jangan lupa berdoa, baca firman. Kenapa? Karena firman itulah yang akan membuat rohani kita tumbuh. Alkitab katakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Karena kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Coba saya buka kembali di Yohanes 17 ayat 17. Oke, saya mencoba membuka dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Dikatakan demikian, bersihkanlah dan sucikan mereka dengan mengajarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu kepada mereka. Jadi rupanya waktu firman diajarkan itu akan membersihkan hidup kita. Waktu firman diajarkan, itu akan menyucikan hidup kita. Waktu firman diajarkan, itu akan terus menggerus dosa-dosa kita ditegur oleh firman Allah. Yakobus katakan, firman itu seperti cermin. Kita bisa melihat, kita bisa mengkoreksi kesalahan-kesalahan kita. Yang terakhir, saya akan tutup khotbah saya dengan kata kesaksian. Suatu saat, ada seorang hamba Tuhan pelayanan di Medan. Waktu itu banyak terjadi kesembuhan ilahi. Kemudian ada seorang ibu tangannya nggak bisa dibuka, genggam kuat-kuat. Sudah didoakan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus.
Tidak bisa terbuka tangan itu. Didoakan, tidak bisa. Semua pada banyak dijamah disembuhkan Tuhan. Kemudian hamba Tuhan ini minta hikmat Tuhan. Apa yang jadi penyebabnya? Tuhan ingatkan, ibu ini sakit hati sama suaminya. Orang yang sakit hati itu mudah kena sakit penyakit. Kemudian dia bilang, ibu belajar ngampuni suami ibu. Nangis ibu ini. Kemudian dia bilang, sekarang apa yang terjadi? Dia cerita, Pak Pendeta, waktu anak saya masih kecil, suami saya tinggalkan saya. Dia kawin sama wewe gombel, Pak Pendeta. Hati saya pahit, hati saya sakit luar biasa. Nah, ketika kesakitan itu datang, penyakit itu juga mulai datang dalam hidupnya. Ketika kepahitan itu datang, mulai banyak penyakit itu datang dalam hidupnya. Dan lama-lama sarafnya tidak bisa berfungsi. Kemudian saudaraku, pendeta itu bilang, ibu mesti harus ngampuni. Pak Pendeta tidak tahu hatiku sakit macam apa, Pak. Hatiku sakit sekali, Pak. Tidak, ibu belajar ngampuni. Tidak bisa, Pak. Kalau ibu tidak mengampuni, doa ibu nggak didengar Tuhan. Kemudian ibu ini, ya Pak, saya mau ngampuni. Sekarang bukan hanya ampuni, berkati suami ibu sama pasangannya. Dia melotot. Boro-boro Pak, boro-boro suruh berkati, ngampuni aja sudah luar biasa. Enggak, berkati. Alkitab katakan berkati siapa yang menganiaya kamu, berkati, jangan mengutuk. Akhirnya dia berdoa, Tuhan Yesus, Tuhan berkatilah Tuhan. Suamiku, Tuhan tolong supaya dia bertobat Tuhan. Tolong juga pasangannya Tuhan supaya juga bertobat Tuhan. Saudara, ketika dia melakukan pemberesan, apa yang terjadi? Saraf jari-jari yang selama ini tidak bisa digerakkan, waktu itu disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Pengampunan selalu membawa mujizat. Pengampunan selalu membawa kelepasan. Jangan simpan sakit hati. Tidak ada gunanya sakit hati. Tidak ada gunanya kepahitan. Sekitar mungkin 3 atau 2 minggu lalu, saya ditelepon. Saya sering menemani istri saya melayani orang kanker. Rupanya ada satu anak muda, anak semester 5 dari Universitas Cendrawasih di Jayapura. Datang dari Jayapura, mereka bukan dari gereja, mereka dari gereja Kristen, semacam gereja Kristen Irian Jaya, ya saya ingat. Tapi orang tuanya itu di situ ada gereja GPDI dibangunkan, tanahnya cukup besar. Nah, saya datang ke situ. Nama anak itu Glaser. Dia tidak bisa bersuara. Kenapa? Ngomong. Karena lidahnya punya kanker lidah. Tidak bisa bersuara. Saya susah ngerti jauh. Jadi dia datang sama mamanya, sama ibu pendetanya. Saya datang ke situ, kemudian ibu pendetanya mulai menerjemahkan sama saya. Bapak pendeta, ini anak ini punya sakit hati katanya. Oh iya, punya sakit hati sama dia punya apa? Dia punya papa. Sorry, kalau kita ke Indonesia Timur, Pak Agus tahu. Orang sana itu biasa kalau namanya minum. Kalau namanya minum-minuman keras itu sudah hari-hari. Minum sopi, minum. Kalau di Sulawesi itu minum kata-kata, minum kata-kata, sehari-hari. Nah, kemudian anak ini sakit hati. Karena dia begitu benci, dia sering dipukuli papanya. Akhirnya dia kepengen bunuh papanya. Dia pengen bunuh papanya, akhirnya dengan saya nggak tahu bagaimana proses kesehatannya. Akhirnya dia mulai mengalami sakit penyakit. Pertama mulai mengalami batuk, kemudian tenggoroknya sakit, sampai akhirnya lidahnya itu kena kanker. Aku baru sekali ini suruh lihat orang sakit kanker lidah, ngomongnya susah. Kemudian ketika saya dijelaskan ibu pendetanya, saya bilang sama dia, Nyong, lu mesti ampuni, kamu punya papa. Kalau kamu ndak ampuni, kamu ndak diampuni dosa kamu sama Tuhan. Dia menangis, iya Om Pendeta, iya Pendeta, sambil ngomongnya susah. Tapi dia melakukan pemberesan. Tidak lama kemudian dia telepon keluarga itu. Ibu, si Glaser sudah meninggal. Terus dimakamkan di mana? Mau dibawa pulang ke Papua pakai pesawat. Tapi mungkin dia mati secara jasmani. Tapi yang penting rohaninya diselamatkan oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita pada saat ini, waktu kita ketemu Tuhan, rohani kita di hadapan Tuhan? Maaf saudaraku, maaf dengan hormat. Jangan bangga kalau kita melayani Tuhan. Alkitab ngomong Matius 7, 21-23,
bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan surga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Berapa waktu lalu kita mendengar berita satu pendeta yang terkenal di dunia ini. Dia kalau berdoa, begitu berdoa bisa ratusan orang berjatuhan. Tapi keluarganya ngalami apa? Divorce, ngalami perceraian. Artinya apa? Jabatan itu tidak kejaminan kerohanian seseorang. Biarpun kita jadi jemaat, tapi kita taat di hadapan Tuhan, itu jauh lebih baik daripada kita jadi pendeta. Maaf ya, dengan hormat Bapak Pendeta ya, jangan sakit hati sama saya. Nah, ketaatan itu jauh lebih penting daripada profesi kita. Apapun yang kita kerjakan, lakukan dengan taat, dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, yang terakhir tadi katakan, semua firman Tuhan itu akan digenapi. Ketika pemberesan terjadi, ini ayat yang sangat terakhir. Tadi saya bilang ada ayat yang terakhir, sekarang ini ayat yang sangat terakhir. Oke. Nah, nanti ada lagi sedikit tambahan terakhir. Oke. Nah, bisa minta tolong salah seorang bantu saya membacakan, salah seorang ibu aja. Mazmur 107 ayat 20. Silahkan. Halo, kaum wanita, ada yang bantu saya bacakan? Iya. Amin. Dari liang kubur, ya. Disampaikan firman-Nya, disembuhkannya mereka. Artinya apa? Firman Tuhan itu menjadi kesembuhan bagi kita. Firman Tuhan itu menjadi pertolongan bagi kita. Saya tidak tahu Pak Andreas kemarin katanya kene pegel-pegel. Mari nyanyi kemarin sehat Pak. Luar biasa. Bener ngomongnya Pak Pendeta Agus ya. Mari nyanyi Pak sampean waras. Saya percaya yang joget-joget tadi waras. Makanya kalau mau waras joget terus. Yang terakhir katakan disampaikan firman, disembuhkan mereka. Saya baca dalam firman Allah yang hidup dikatakan demikian. Ia berfirman dan mereka sembuh, ditariknya keluar dari pintu maut. Kalau Tuhan berfirman akan terjadi apa? Kesembuhan. Kesembuhan itu kompleks, bukan hanya masalah jasmani kita. Masalah rohani kita, masalah jiwa kita pun Tuhan sanggup sembuhkan kalau kita menerima firman Tuhan. Alkitab berkata tadi, melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaan. Orang boleh berkata tahun 2026 tahun yang sulit. Orang boleh ngomong tahun 2026 tahun yang madesu, masa depan suram. Tapi percaya, sesuai firman Tuhan, supaya baik keadaanmu. Salami kanan kirimu, katakan, supaya baik keadaanmu. Haleluya. Alkitab berkata, supaya baik keadaanmu. Saudaraku, Tadi saya ngomong ayat yang sangat terakhir. Ini betul-betul ayat yang penghabisan. Sekarang kita buka kitab Bilangan pasal 14 ayat 28. Nanti kita baca bersama-sama ya. Bilangan 14 ayat 28. Oke? Kita baca bersama-sama. 2, 3. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahwasanya seperti apa yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Halo? Alkitab berkata apa? Seperti yang kamu katakan, Tuhan akan lakukan. Kalau kamu ngomong susah, akan susah. Kalau kamu ngomong sakit, akan sakit. Kalau kamu ngomong diberkati, akan diberkati. Kalau kamu ngomong akan pemulihan, akan terjadi pemulihan. Seperti yang kamu katakan, itu yang akan dikerjakan Tuhan. Alkitab berkata hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa kemakan, suka akan memakan buahnya. Haleluya. Tidak lama-lama, saya sudah dapat instruksi tepuk tangan. Artinya, mari no Pak ya. Oke, haleluya. Tuhan memberkati kita. Kita nyanyi satu pujian. Tak terbatas kuasamu Tuhan, kami serahkan untuk pujian tak terbatas.
kuasa-Mu Tuhan. Dengan pujian mari bagi Semua dapat Kau lakukan, Saya undang semua bangkit berdiri. apa yang kelihatan mustahil bagiku. Sangat bagimu. Pujikan yang lebih sungguh. Kuasa-Mu yang sempurna, aku percaya mujizat itu nyata, kekuatan dan Roh-Mu ya Tuhan. Mujizat itu nyata ketika Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini untuk firman. Sesi ketiga kami percaya Roh Kudus mengajar kami dengan firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya firman-Mu itu dahsyat dan ajaib dalam hidupan kami. Sebab firman tidak pernah meninggalkan kami. Bapak Ibu Saudara, saya tergerakkan hati kalau Bapak Ibu Saudara ada sesuatu dalam hidupmu, dalam hatimu, dalam kondisi tubuhmu, apapun yang terjadi, taruh tangan di tempat sakitmu, taruh tangan di dadamu, kalau itu ada sesuatu yang sedang dalam pergumulanmu. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang sedang kami letakkan dimanapun kami berada. Kami hanya mempercayai bahwa firman itu ya dan amin. Kami hanya mempercayai kuasa-Mu itu nyata. Tapi kami juga percaya bahwa Tuhan di atas segala masalah kami, Tuhan di atas segala penyakit kami. Doa mungkin tidak selalu memberi jawaban doa untuk kami. Tapi dengan doa ada kekuatan, ada kemampuan yang membuat kami sanggup memikul semua penderitaan, semua beban, semua pergumulan, semua sakit kami. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang sedang kami letakkan di tempat bagian kami yang sakit atau di pergumulan di dada kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa untuk yang sakit, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Roh Kudus berkaya memulihkan dan menyembuhkan apapun sakit, baik tensi atau apapun kami sedang kami derita. Dalam nama Yesus, Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Tuhan berkarya dengan kuasa-Mu dengan ajaib. Bahkan dalam pergumulan apapun Tuhan yang kami sedang pergumulkan, setiap orang tidak tahu, setiap orang teman baik kami tidak tahu, tetapi yang kami tahu Tuhan lebih tahu hati kami, Tuhan lebih tahu pergumulan kami,
Tuhan lebih tahu cerita kami di dalam nama Tuhan Yesus. Pergumulan kami Tuhan, kami mau belajar bersyukur atas pergumulan itu. Karena dalam ucapan syukur ada kuasa Tuhan yang akan dinyatakan. Di dalam ucapan syukur dengan pergumulan kami ada kedahsyatan Tuhan yang akan terjadi. Pulang dari tempat ini ada sesuatu yang akan boleh kami bawa pulang. Ada pemulihan, kesembuhan, ada pertolongan, ada pembaharuan dalam hidup kami. Kami mau belajar menjadi orang yang diperbaharui. Terima kasih Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami. Baik setiap kami yang sudah terlibat di dalam retreat ini, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau Tuhan yang berkarya, Tuhan senantiasa ada dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang sudah mengambil bagian untuk memasak dalam apapun, baik Pak Dadang sekeluarga yang tidak bersama dengan kami, Tuhan topang dalam nama Yesus. Tuhan yang akan memberkati hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, baik kami yang di dalam sesi acara ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Semua yang terlibat di dalam sesi acara, semua yang terlibat dalam kegerakan retreat ini, kami menyatakan Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu juga rencana tahun-tahun depan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kalau tahun depan kami rindu ada retreat 2 hari, sejak dari sekarang kami perkatakan dengan iman dalam nama Yesus, retreat itu bisa terjadi oleh karena Engkau. Tuhan yang akan mempersiapkan anggaran dana, Tuhan akan mempersiapkan segala sesuatunya. Kami hanya percaya ketika iman kami melangkah dengan percaya, maka mujizat Tuhan terjadi. Kami bisa retreat 2 hari sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan sebentar kami juga mungkin akan kembali. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus lawat kami, perjalanan kami. Malaikat surga yang menyertai kami perjalanan kami. Roh muat kecelakaan dijauhkan dari hidup kami. Engkau Tuhan yang hebat dan luar biasa. Kami berjumpa dengan keluarga kami sampai di rumah dengan penuh sukacita. Tuhan, apapun yang terjadi dari retreat ini, ada kesan yang luar biasa yang Tuhan akan buat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang baik yang Tuhan mau kerjakan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Tuhan, perjumpaan kami ini bukan akhir dari segalanya, tapi perjumpaan kami awal untuk kami terus semangat bersama-sama bersatu dalam PD Gracia tanpa kami membedakan. Kami adalah tubuh Kristus. Kami tidak mau dipisahkan oleh keadaan apapun, tapi kami bersama-sama membawa dampak menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dari tempat ini di PD Gracia kami boleh memancarkan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Engkau memakai para hamba Tuhan yang ada, setiap kami yang ada. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Sebelum nanti kita kembali setelah ini, biarlah Engkau Tuhan yang beracara. Terimalah berkat yang daripada Bapa surgawi. Berkat yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu juga diberikan kepada kita. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkati bisnismu, diberkati keluar masuk rumahmu. Bahkan segala apa yang kau rancang dalam hidupmu, Tuhan memberkatimu. Terima kasih. Bahkan hutang piutangmu Tuhan bagi jalan sehingga semua terselesaikan dengan baik. Sebab kami percaya Tuhan itu tidak pernah membiarkan kami. Terima kasih Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah tercurah atas kehidupan kami. Bertumbuhlah dalam kasih karunia itu. Dan penyertaan Roh Kudus menyertai, membimbing, memimpin kami. Sehingga kami dibentuk dan dibangun menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Kami siap menerima anugerah yang terbesar yang Tuhan siapkan buat kami. Di dalam nama Yesus yang sudah diberkati, kita katakan bersama-sama. Amin. Mau ada sesuatu Bapak Ibu, Mas Beni atau Pak Edi? Pak Edi. Mau ada sharing? Silakan duduk lebih dulu. Sharing. Ya. Waktunya masih ada. Nanti jam 12 ya. Habis ini nanti Bapak Ibu bagian yang atas tolong bersih-bersih bagian atas, jangan ada kotoran yang ada di lantai atau di kasur ya. Semua harus bersih-bersih, yang bawah juga ya. Nanti silahkan dibersihkan, nanti jam 12 kita siap-siap semua sudah ada ya di bawah ya. Tapi nanti jam 1, tadi sebenarnya jam 12 tapi jam 1 mobil elfnya baru datang. Jadi masih ada 2 jam ya. Mungkin hari ini ada acara lagi Pak Beni. Ya. Gini sebentar.
saya minta ada kesaksian. Iya. Pesan dan pesan. Ya ini dari luar. Iya. Adiknya Pak Steve yang cantik sekali. Silakan maju. Loh, pengen tahu. Atau Pak Steve aja makili. Ayo di mana Pak Steve? Iya, mana Pak Steve-nya? Iya, baru ikut. Pak Steve, mau enggak Pak Steve? Iya. Iya, iya. Pak Steve kan nama istri berapa, nomor rekeningnya berapa? Silakan Pak. Terima kasih kalau saya diberikan kesempatan untuk ikut retreat saat ini ya sama Pak Agus. Terima kasih. Selama ini tidak diundang, hari ini saya yang minta sudah. Melok Pak. Oh. Ya puji nama Tuhan, saya bisa mengenal saudara-saudara semuanya. Saya percaya kita ada dalam satu medan yang sama ya. Kita berdoa bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan, jiwa-jiwa dibenarkan. Saya sangat terkesan sekali untuk kekeluargaan, kebersamaan di tempat ini ya. Tidak ada bedanya. Pendeta, gembala, kita semuanya adalah hamba Tuhan ya. Puji nama Tuhan, itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus berkati. Iya, yang kedua saya undang Bu Ingar. Iya, kesan pesannya bagaimana untuk retreat? Iya, manten baru ya. Ayo Bu, lawas ya. Ayo Bu silakan maju Bu. Iya, nyampaikan. Iya, ikut retreat ini lah, kesan pesannya bagaimana? Ayo silakan maju. Iya, enggak apa-apa. Ayo, enggak apa-apa. Pak Ingar tak suruh jemput lo ya. Daripada nanti suaminya yang jemput tambah gak karu-karuan. Ayo Bu silakan, boleh cerita ya dari Surabaya ini ya, menceritakan juga bagaimana. Iya, inilah Bu Ingar, tepuk tangan. Silakan Bu, sampaikan sesuatu. Dulu, biar tahu. Ya, saya bersyukur dikasih kesempatan dan saya bersyukur Tuhan tetap menyertai kehidupan saya sama Pak Ingar ya. Banyak hal di tahun 2025 yang kita alami, tapi puji Tuhan, Tuhan selalu menyertai, memberkati, melindungi, memelihara. Dan untuk retreat kali ini, saya itu kemarin sama Pak Ingar itu kan ke Sidoarjo dulu. Itu kami ke PMI untuk donor darah. Pak Ingar lolos karena tekanan darahnya lolos 120/80, sedangkan saya 80/70. Susternya bilang, loh Bu nggak pusing, saya agak ngeliang cuma saya nggak apa-apa. Tapi Ibu nggak berhasil untuk donor darah. Saya waktu ngeliang itu saya nggak ngomong sama Pak Ingar, biasa ya. Saya itu kalau ada apa-apa saya selalu, kalau sakit apa saya diem, pokoknya aku tak tidur sih. Ya kan, soalnya dengan tidur itu nanti akan sembuh sendiri gitu loh. Jadi saya bertekad untuk hadir di retreat ini gitu kan. Jadi saya nggak ngomong sama Pak Ingar, Pak kok pulang aja gini, enggak. Saya tetap bertekad untuk hadir di tempat ini. Dan saya bersyukur melalui retreat ini saya diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. Sehingga memberikan kekuatan yang baru dan memberikan motivasi di dalam kehidupan kami untuk selanjutnya. Terima kasih dan juga untuk peserta yang lain yang luar biasa ya, guyup ya, guyup kemudian kerjasamanya luar biasa. Ya saya lihat di dapur aja saya tahu, oh kayak gini, luar biasa. Saya merasakan kalau di dapur itu semua maunya membantu ya, bukan memerintah ya, membantu, itu luar biasa ya. Zaman sekarang kalau nggak memerintah itu nggak enak, tapi kalau di sini itu membantu bukan merintah, itu luar biasa. Demikian yang saya rasakan di retreat kali ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Iya. Ya terima kasih Bu Ingar. Ya tadi sudah sampaikan, ya sangat diberkati adanya retreat kita.
harapan kita semua untuk tahun berikutnya kita akan juga ngadakan lagi retreat ya tahun depan, ketuanya Pak David ya. Nanti yang